Film ini menceritakan kisah cinta sang produser. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Andre. Andre merupakan sang produser film yang saat ini sedang mengerjakan film dokumenter. Supaya dapat menyelesaikan film tersebut, Andre dipaksa untuk bertemu produser senior yang bernama Bats yang kini tinggal di pedesaan. Sebelum bertemu Bats, Andre mencari penginapan terlebih dahulu, hingga akhirnya ia menemukan penginapan yang sederhana yang dimiliki wanita setengah tua yang bernama Nana. Di hari pertamanya Andre bertemu dengan 3 orang asing yang juga seorang seniman. Diketahui salah satu di antara mereka yang bernama Ingrid yang merupakan direktor sekaligus produser. Terlihat dari tatapannya Ingrid ini tertarik kepada Andre yang merupakan produser film. Karena sudah lelah, Andre pergi ke kamar sekaligus membereskan barang-barangnya. Namun tak lama kemudian Ingrid tiba-tiba datang dan bertamu ke kamar tersebut. Dikira dia hanya berbasa-basi. Awalnya Andre menyuruh Ingrid pergi dan memintanya untuk kembali esok hari saja karena ia sangat lelah dan ingin istirahat. Namun si Ingrid memaksa untuk masuk ke kamar Andre dan di situ dia mengatakan bahwa ia tak bisa tidur dan membutuhkan kawan untuk lembur. Andre yang mengetahui isi pikiran Ingrid pun menolak mentah-mentah permintaan itu. Namun Ingrid tetap menggoda Andre dan langsung menyosor Andre. Andre yang bingung karena batangnya bangun pun tak dapat menahan batangnya dan terjadilah adu mekanik. Esok harinya Andre menemui Bats di rumahnya. Ia meminta Bats bersedia mengisi film dokumenter miliknya. Namun rupanya Bats adalah seorang pria yang galak. Merasa terganggu, Bats meminta Andre untuk segera pergi dari tempat itu. Sesaat Andre keluar dari sana, ia tak sengaja menabrak wanita gemoy bernama Lira yang membuat kertas-kertas di tangan Lira berhamburan. Setelah membereskan kertas itu, keduanya pun pergi. Ternyata Lira di situ adalah keponakan dari Bats. Lira bertanya mengapa lelaki itu bisa sampai di sana. Bats menjawab kalau ia hanya seorang seniman yang ingin membuat film dokumenter. Setelah mengetahui tujuan lelaki tersebut, Lira lantas pergi dari sana dan bertemu Andre di jalan. Melihat Andre yang keluar dari rumah Bats dengan tangan kosong, Lira meminta maaf dan mengatakan kalau ia datang di waktu yang tidak tepat. Tak lama kemudian keduanya pun berkenalan dan saling memandang satu sama lain. Ternyata Lira merupakan penulis yang amat terkenal. Saat ini Lira menulis novel terbarunya dan akan segera selesai dalam waktu dekat. Selain itu Lira pun mengajak Andre jalan-jalan menikmati pemandangan desa. Setelah menghabiskan waktu sepanjang hari, akhirnya mereka pun semakin akrab dan menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Lira menawari Andre untuk datang ke tempat berkumpul mereka. Dia akan menunjuk Bats agar menerima film proyek tersebut. Malam harinya Andre kembali lagi ke tempat Bats dan melihat Bats sedang berkumpul dengan seniman lainnya. Sebelum menyetujui film dokumenter tersebut, Bats menyuruh Andre untuk membuat karya spontan. Karena belum ada persiapan, Andre pun menulis puisi dan membacanya di depan semua orang. Setelah acara berakhir, Andre pun membantu Lira untuk beres-beres. Pada saat sampai di dapur, Andre rupanya tertarik pada kecantikan atau kemolekan tubuh gadis itu. Andre yang sudah tidak tahan dengan hasratnya pun kemudian langsung menyosornya dan kegiatan adu mekanik pun terjadi. Esok harinya Lira menemui Andre di penginapan untuk memberitahunya kalau pamannya telah menyetujui tawaran dokumenter tersebut. Ia mengajak Andre datang di saat itu juga dengan membawa perlengkapannya. Tanpa berlama-lama Andre pun mengambil perlengkapannya dan pergi ke rumah paman Bats. Sebelum bertemu paman Bats, Andre terlebih dahulu menemui seorang pelukis yang bernama Betra. Sama seperti tujuannya menemui Bats, kedatangan ia di sana untuk mewawancarai wanita tersebut. Namun tanpa diduga Betra malah menggoda Andre. Dan lagi-lagi kegiatan adu mekanik pun kembali terjadi. Siapa sangka saat adegan itu terjadi, Lira melihat mereka berdua dan mencoba untuk tidak terlihat cemburu. Singkat cerita, Andre menemui Bats dan merekam semua yang mereka lakukan. Malam harinya Andre pun berusaha menemui Lira dan menjelaskan kalau apa yang dia lihat tak seperti apa yang ia bayangkan.
Namun Lira yang sudah terlanjur kecewa tak menerima alasan apapun meminta Andre pergi dari sana. Andre pun pulang dengan rasa sangat bersalah dan merenung di teras rumah Andre yang sedang kebingungan. Nana mencoba mendekatinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun tanpa diberitahu pun Nana sudah mengetahuinya kalau apa yang terjadi pasti urusan asmara. Nana pun memperingatkan Andre untuk tidak menyakiti orang yang ia cintai. Setelah itu Andre pun kembali ke kamarnya. Tak berselang waktu lama Ingrid pun datang dan kembali menggoda Andre. Andre yang tak tahan dengan godaan tersebut akhirnya meladeni wanita itu dan kegiatan wik-wik pun kembali terjadi. Keesokan harinya R mendatangi Andre dan meminta Andre memperbaiki hubungannya dengan Lira. R tahu kalau Lira sangat mencintai Andre lebih dari apapun. Bukan hanya itu saja, ternyata di balik kepopulerannya Lira saat ini menderita dan ingin mengakhiri hidupnya. Bats pun mengatakan hal yang sama setelah kedua orang tuanya meninggal. Lira sebenarnya sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Namun ia paksa bertahan untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Mendengar hal ini Andre pun merasa bersalah dan ia segera mencari kemanapun Lira berada. Namun sayang ia tak menemukan gadis tersebut. Ia pun pulang ke penginapan. Siapa tahu sangka Lira sudah berada di sana dan sedang mengobrol dengan Nana. Tak lama kemudian Nana pun pergi meninggalkan mereka berdua dan ia membiarkan mereka mengobrol. Setelah mengobrol cukup lama akhirnya mereka berdua sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka. Sejak saat itu Andre dan Lira semakin menghabiskan waktu bersama. Jalan-jalan mengelilingi desa hingga menonton film dokumenter yang sudah Andre selesaikan. Tak jarang pada saat menonton film keduanya saling memandang sembari melakukan yang penonton haramkan. Film pun berakhir.